pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hoeruman, di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau kita melakukan coaching tentang supervisi akademik. Mungkin di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Hoeruman dari SMK Negeri 1 Soreang, CKB angkatan 10. Pada tahapan ini adalah tahapan pra-observasi dari supervisi akademik. Di sini saya mencoba untuk berobservasi terhadap rekan sejawat saya, yakni Ibu Destia Iskandar, guru produktif di SMK Negeri 1 Soreang. Oke, mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sekarang itu mungkin ada supervisi ya, Bu ya, untuk kegiatan esok atau lusa. Nah, mungkin di sini sebelum kegiatan observasi, kita melakukan coaching terlebih dahulu perihal apa-apa aja sih yang Ibu akan sampaikan ketika nanti KBM dimulai, mungkin seperti itu. Nah, mungkin boleh di sini saya melakukan pertanyaan, mungkin Ibu ya. Boleh. Sebelumnya saya ingin tahu Ibu perihal tujuan pembelajaran yang Ibu akan implementasikan di hari esok, kira-kira apa Ibu ya? Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian serta fungsi desain atau rancangan prototipe produk barang atau jasa, dan juga saya menerapkan ilmu haki di dalamnya, ada tentang hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua, peserta didik dapat menetapkan desain atau rancangan produk berupa produk atau jasa sesuai dengan konsentrasi otomotif. Oke, yang pertama yaitu membuat prototipe sesuai dengan haki, mungkin Ibu ya. Yang berikutnya juga tentang rancangan bagaimana cara mendesain suatu produk, mungkin Ibu ya. Betul. Nah, oke, luar biasa Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut Ibu, kira-kira nih perasaan Ibu ketika kita bertemu seperti ini sebelum melakukan supervisi, bagaimana perasaan? Perasaan saya cukup sangat senang ya Pak ya, karena mungkin nanti kedepannya saya akan lebih sharing lagi dengan Bapak yang mungkin memang pengetahuannya lebih dari saya. Jadi nanti saya bisa mengetahui beberapa yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran, gitu ya Pak. Luar biasa, Bu. Sama-sama belajar kok saya juga. Nah, mungkin adapun mata pelajaran yang Ibu akan ampuh, kira-kira apa ya Bu ya? Saya belajar di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 teknik otomotif. Oke, berarti mata pelajarannya PKK di kelas 11 otomotif ya Bu ya. Nah, mungkin kira-kira ada harapan apa sih ya Bu ya, rencana apa dalam pengembangan pembelajaran Ibu ke depannya? Baik, untuk rencana pengembangannya sebetulnya diawali dari tujuan pembelajaran ya Pak, yang diharuskan untuk membuat siswa supaya termotivasi dan bisa untuk menerapkan proses bisnis di bidang otomotif gitu. Nah, jadi untuk pengembangan kedepannya saya ingin siswa mempunyai skill dan tentunya mempunyai soft skill dan hard skill di bidang bisnis, khususnya di bidang otomotif. Oke, Ibu ya, berarti untuk rencana pengembangannya itu bagaimana caranya siswa itu dapat kompeten dalam artian soft skillnya dan hard skillnya mungkin Ibu ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin nanti ada metode pembelajaran apa yang Ibu akan gunakan Ibu? Baik, melihat metode pembelajaran yang saya amati, menurut saya yang cocok strategi pembelajaran tersebut yaitu problem based learning, karena siswa diberikan situasi atau permasalahan yang nyata yang dapat membutuhkan solusi jasa gitu Pak. Jadi nanti siswanya bekerja dalam bentuk kelompok
untuk mengembangkan ide bisnis yang relevan dan memecahkan masalah tersebut. Luar biasa Ibu ya. Kira-kira media yang akan Ibu lakukan nih, medianya gimana itu? Media yang sudah saya siapkan itu adalah tentu video ya Pak, Ya. video yang tentu akan menginspirasi siswa untuk melaksanakan proses bisnis tersebut, dan juga medianya saya menggunakan buku yang ada di teknik otomotif, yaitu tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Berarti secara tidak langsung mungkin Ibu juga akan memfasilitasi karakter-karakter siswa mungkin dari 3 itu ya, ada kinestetik, ada visual, ada audio visual, Betul. gitu, Ibu ya. Ya. Nah, lanjut mungkin Ibu dalam pembelajaran kira-kira apa yang ingin dicapai selain kompetensi, tetapi lebih ke kemandirian siswanya itu apa nih ke depannya? Apakah dari emosional ataukah dari sudut kepercayaan dirian siswa tersebut itu bagaimana? Ya, betul sekali Bapak. Yang akan saya terapkan itu saya memilih fokus pembelajaran instruksi yang adaptif ya Pak, yang di dalamnya tentu akan melatih emosional siswa tentunya dan kemandirian siswa untuk menghadapi sebuah permasalahan yang memang terjadi di dunia otomotif tersebut. Luar biasa Ibu ya. Jadi mungkin saya sudah catat semua tadi yang akan Ibu paparkan. Dari mulai perencanaan sudah bagus ya Bu ya. Saya sudah catat juga bagaimana strategi Ibu untuk mengimplementasikan produk kewirausahaan ini dengan beberapa metode karakteristik siswa. Lalu bagaimana siswa itu mempunyai kompetensi, skill dan kemampuan dalam mengimplementasikan di mata pelajaran itu. Berarti lihat juga KSE-nya juga ada dan pembelajaran diferensiasinya juga sudah ada Ibu. Mungkin itu dulu aja untuk pertemuan kali ini di pra-observasi. Mungkin nanti Ibu akan dilakukannya besok Ibu ya untuk mata pelajaran PKK. Kira-kira jam berapa Ibu? Untuk pelajaran PKK di kelas 11 besok bisa dilaksanakan di pukul 8 Pak, sampai kalau selesai itu pukul 11.30. Oke, siap Ibu ya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar, ibunya sehat dan siswanya juga dapat menerima materi dengan baik. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Salam guru penggerak. Oke, di sini saya akan mencoba untuk melakukan observasi langsung terhadap Ibu Desti untuk mata pelajaran PKK. Mungkin Ibu Desti untuk kedepannya silakan saja sesuai dengan seperti Ibu belajar seperti biasa saja. Enggak, dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah masih pada semangat ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah apa? Baik. Ada yang sakit? Pilek dikit gak ngaruh. Jadi aman ya untuk melakukan pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya siapa yang ke sekolah? Siapa Rizky Ramdhani kemana? Sama siapa satu lagi? Eliza kemana? Ya, Eliza, Alfa juga.
Coba ada yang tahu nggak hak cipta itu apa? Oke, contohnya yaitu bisa plagiat. Siapa tuh yang tahu nanti di sini plagiat itu apa? Tahu nggak yang plagiat? Meniru apa? Meniru karya, meniru apa lagi? Produk dari orang lain. Ditiru oleh orang lain tanpa seizin yang membuat, tanpa seizin yang punya, gitu ya. Atau bisa dibilang kalau misalkan kalian nanti membuka usaha nih, mempunyai merek dagang. Nah, dari merek tersebut juga kalian harus mengetahui dulu nih cara-cara biar merek kalian ini bisa jadi hak paten punya kalian, biar nggak bisa ditiru oleh orang lain, biar nggak bisa diplagiat oleh orang lain. Ada yang tahu nggak cara-caranya itu seperti apa? Mengisi formulir pendaftarannya. Terus ada apa lagi? Surat permohonan itu kamu tahu mana adanya? Oh ya betul. Surat permohonan apa? Nah, yang mencantumkan nama dan kewarganegaraannya. Itu yang kedua. Yang ketiganya apa lagi? Uraian ciptaannya harus dirangkap dua, yaitu sebagian dari segelintiran persyaratan administrasi yang harus kalian penuhi untuk permohonan pendaftaran hak cipta. Nah, di sini selain ada dasar hukumnya, waktu itu ibu memberikan kalian ada undang-undang hak cipta ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan ada pasal berapa saja di situ? Isinya apa tuh pasal 7? Jangan marah, aku mau jawab. Nah, di situ ada undang-undangnya, ada berapa macam undang-undang? Ada banyak. Oh, ada 7. Oke, salah satunya ada undang-undang apa? Siapa yang mau kasih tahu ibu nih? Bahwa kalian belajar di rumah jadi ingat. Kamu kepala doi, ada di sebelah sini coba. Siapa? Ada di sebelah kamu. Nah, ada pasal apanya? Yang pertama pasal apa? Udah nyatet tuh ya. Ini mau masih nyari. Coba ada yang bisa membantu. Siapa namanya? Namanya siapa? Wendy. Oke, sok apa? Ya. Tentang apa paten? Paten ya. Jadi paten. Yang pertama tentang hak cipta, yang kedua tentang paten, terus apa lagi? Merek, yang keempat. Yang kelimanya? Yang keenam? Yang terakhir? Oke, dari tata letaknya. Nah, dari pasal-pasal tersebut nanti kalian bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi. Misalkan di hak paten nih apa nih? Misalkan ada yang melanggar, kalian bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib berdasarkan dari pasal yang ada di dalam haki tersebut ya. Jadi untuk kalian nanti yang ingin mempunyai merek dagang seperti kalian, nah kalian nanti pahami lagi mengenai pasal-pasal tersebut ya. Oke, selain dari itu kemarin kita mempelajari tentang apa lagi nih? Ada dari membuat desain ya. Membuat desain apa? Desain logo apa? Logo merek perusahaan atau usaha yang akan kalian buat. Ada yang mau bertanya dulu? Baik, kalau nggak ada, minggu kemarin ibu udah menginstruksikan kalian membawa apa? Untuk membuat klipin. Membuat klipin tentang apa? Betul, tentang hak cipta. Apanya? Pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Oke, pelanggarannya coba. Ibu mau sekarang kalian duduk berkelompok. Silakan dalam waktu 1 menit kalian sudah duduk bersama kelompok. Oke, mana nih kelompok ini? Sekarang ini bikin apa ini? Oh, jadinya pakai tulis. Coba dilihat dulu
Oh gitu ya. Awalnya dari apa tuh? Awalnya dari apa? Awalnya ini Apa coba baca? Ini bisa baca. League of Legends. Oh, ini terus ditiru Mobile Legends. desainnya sama warna. Oke, silakan dilanjut. Jangan lupa covernya ya. Buat kreatif mungkin. Tarik gading. Baik, tolong diperhatikan dulu. Intinya boleh disimpan. Kita buka sedikit masuk ke teori yang bahas mengenai fakti ya. Tolong semuanya diperhatikan ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita temui nanti apa tujuannya kalian membuat ini tentang fakti nantinya terus kedepannya untuk apa. Nah, di sini gua akan memberitahu kalian bahwa apa namanya ini kalian harus memahami dan menjelaskan hal-hal supaya intelektual ya. Yang tadi sudah ibu sudah ada beberapa yang memahami tentang haki. Apa itu haki? Nah itu hak atas kekayaan intelektual. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini apalagi nih yang harus disediakan nanti memahami dan mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Jadi dari tugas yang tadi kalian buat, yang kalian buat, dan depannya dipresentasikan ke kelompok. Diberitahukan kepada yang lainnya bahwa masalah apa saja yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran apa? Pelanggaran hak cipta itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kita lihat dulu nih di sini hak atas kekayaan intelektual. Di sini kalian akan mengenal kelihatan nggak? Nggak banyak kelihatan. Akan mengenal hak atas kekayaan intelektual dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini udah jelas ya. Kalau misalkan berhubungannya dengan usaha, perlu tekankan ke kalian, kalian harus mempunyai apa? Ide, kalian harus mempunyai apa namanya niat dan kreatifan yang memang yang sama kalian. Ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari diri kalian atau kelompok sesi yang tim misalkan kalian mau membuat usahanya ini mah nggak bisa nih jalan sendiri, harus ada teman yang membantu. Misalkan temennya jago desain, temennya jago promosi, sedangkan kalian tidak. Nah, boleh kalian nanti berkolaborasi dengan teman-teman kalian yang nantinya akan membentuk sebuah kelompok. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa haki itu berguna dan memberikan dampak yang baik dari berbagai aspek yang perlu dilindungi agar tidak diperan atau dibajak oleh pihak lain ya. Pentingnya kalian mengetahui tentang haki. Nah, di sini dijelaskan juga haki termasuk dalam bagian hak atas dan wujud. Contohnya ada apa aja? Kan nih hak paten, ada juga merek, dan juga hak cipta. Selanjutnya haki ini sifatnya berwujud berupa informasi. Lalu ada apa lagi selain informasi? Ilmu pengetahuan. Dijawab. Lalu ada apa lagi? Tekno. Apa lagi Teguh? Seni, sastra. Yang mempunyai bentuk-bentuk dan ayah kamu tadi masuk nggak ada? Kemana tadi? Oke, nah ini yang ibu ulang-ulang tadi yang membahas tentang undang-undang yang melindungi karya cipta ya. Ada di undang-undang nomor berapa? Nomor 19 tahun 2002 tentang hak
Di dekat Mau bensin. ke siapa? Mau ke siapa? Kuburan bensin. Mana yang tadi itu alun? Oke, nah ini ya untuk pengertian haki. Di sini merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Di sini menurut siapa nih? Dan Stewart. Stewart, MC Cook ya, dan Stewart. Ya, bebas kamu mau menyebutnya apa seperti apa. Itu ya berpendapat bahwa haki itu merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Jelas ya? Apa Rizky? Udah. Oke, tentang haki ya. Di sini ada Ayat tanah di bawah. Jumur segala di bawah. Banget Pak Heru nih, ini potong videonya nih. Ya itu Pak Heru kalian. Nah ini yang tadi ya. Bentuk-bentuk haki ada apa aja? Yang pertama ada hak cipta. Lalu ada apa lagi? Ada apa lagi? Rahasia industri, rahasia dagang yang sudah dibahas. Lanjut kalau ada. Lanjut ke Jadi setelah ini berarti kalian harus siap mempresentasikan hasil dari kelompok ini udah selesai. Berarti udah bisa presentasi dong.
Nama saya Pak. Nama saya Faisal. Langsung aja kita membacakannya. Judul yang pertama, mobil Chevrolet Corvette yang dijiplak oleh pabrikan Cina. Mobil legendaris Chevrolet dijiplak mentah-mentah oleh pabrikan Cina. Akankah General Motors melakukan tuntutan? Bagi Anda, tentu menggunakan Chevrolet software. Mobil ini merupakan generasi pertama sportcar Chevrolet yang dijual pada 1953 hingga 1962. Mobil Chevrolet dua pintu ini dikenal sebagai sportcar klasik pada saat tidak. Heran jika Chevrolet tiba-tiba Chevrolet Motors, pabrikan otomotif asal Cina, dijiplak yang terbaru memperkenalkan Dan yang ketiga ada Mobile Legends, plagiarisme terhadap League of Legends. Bukti tuntutan Riot Games atas dugaan plagiarisme motor Riot Games menyodorkan bukti tuntutan atas motor terkait dugaan kasus plagiarisme game MLBB terhadap League of Legends. Dalam dokumen yang didapat Polygon dari Pengadilan Distrik California, Riot Games mengirimkan tuntutan sepanjang 30 halaman yang meminta motor menghentikan distribusi game Mobile Legends atas dasar pelanggaran intelektual. Polygon terutama yang cukup secara ini yang pertamanya ada logo League of Legends yang dibuat oleh yang menjiplaknya adalah Mobile Legends. Dan yang keempat ada Oreo plagiarisme terhadap Oreo. yang namanya perilaku plagiat alias plagiasi atau disebut juga plagiarisme. Kalau kamu ada dari plagiarisme, baca KBBI ya. Plagiasi di sini mengenai dua merek dagang makanan sejenis biskuit coklat
Oke, banyak yang apa namanya? Mengikuti produk lain. Copyright itu banyaknya dari negara mana tadi? Di Indonesia ada pelaku juga. Ada. Oke, itu kalian dari sebelum jadi dari perilaku pelajaran mereka itu apa konsekuensi yang mereka dapat? Ada yang didenda tadi. Ada tuntutannya didenda 500. Oke, terus ada juga yang di penjara ada. Apa itu tidurnya kamu? Oke, jadi itu ya yang bisa disimpulkan dari lakinya itu. Nah, berarti bisa tercapai ya. Tujuan dari pembelajaran ini nih, yang pertama kalian bisa menjelaskan haki. Tadi ada beberapa yang sudah menjelaskan apa pengertian dari haki, udah bisa ya. Selanjutnya mengidentifikasi prinsip-prinsip haki. Yang belakang. Coba dari prinsip-prinsip haki tadi ada apa aja? Prinsip haki tadi prinsip apa? Ya, selanjutnya di sini ada mengidentifikasi dasar hukum haki. Ada pasal berapa aja? Salah satunya tentang hak cipta ada di Undang-Undang Nomor berapa? Ya, itu dasar hukum. Dan yang terakhir mempresentasikan haki tadi sudah semua ya. Oke, untuk minggu depan kita belajar tentang ekosistem. Minggu depan kita belajar tentang prototipe produk dan kemanusiaan. Jadi nanti mereknya udah dibuat, produknya kalian udah tahu mau bikin produk apa. Nanti kita belajar kemasan dan prototipe. Kalau masuk ke teori prototipe, ada yang udah tahu belum prototipe itu apa? Rencana kayak apa contohnya? Kayak apa? Jadi, nah, biar nanti kalian memahami lebih dalam lagi tentang prototipe, boleh kalian pelajari dulu di rumah tentang prototipe dan produk kemasan yang akan kita bahas di depan ya. Jadi, kita membahas ya. Yang pertama ada konsep desain produk kreatif, ada alur dan proses yang membuat prototipe, menganalisa, membuat prototipe dan membuat kemasan serta merek yang sangat panjang dan kita enggak, kalau ini nanti kita masuk ya, nanti dulu bahas ya. Kalau ada yang nanya nih, yang kita rencanain kita apa aja bisa kalian ada motor, apa lagi? Ada yang lain nih, dilaksanakan aja di yang perbedaannya dengan yang kelas TKS 1 pembuatan titiknya. Kalau yang TKS 1 itu pembuatan tentang promosi tidak berusaha yang kita buat. Jadi kalau kalian nanti promosi yang dari kita jadi itu berapa yang bikinnya di sini jadi kalau satu lagi itu ya untuk minggu depan yang nanya ya, kalau yang minggu depan nanti ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada
wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kenalkan, mungkin di sini saya sebagai Hoeruman, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Bandung, dari SMK Negeri 1 Soreang. Nah, di sini pada proses langkah ini adalah langkah yang ketiga, adalah langkah yang terakhir, yaitu pasca observasi, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada PP saya sebagai guru praktek, yaitu Bu Sarah Citra. Yang berikutnya ada partner atau rekan sejawat saya dari SMK Negeri 1 Soreang, Bu Destia Iskandar. Mungkin di sini saya langsung saja mungkin ya, bagaimana melakukan tahapan dari pasca observasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Bu, ini Bu, kemarin kan sudah melakukan pasca pasca observasi ya Bu ya. Lalu sebelum observasi sudah praobservasi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kemarin yang awalnya tidak ada siapa-siapa, pas gitu ada saya di situ gitu kan, selaku observer di situ. Gimana perasaannya Ibu? Perasaannya sedikit tegang pasti ya Pak ya, karena tidak seperti biasanya yang di depan saya hanya menghadapi seorang murid. Kemarin ternyata ada Bapak gitu yang memperhatikan saya juga, jadi perasaannya cukup tegang juga. Tegang, tapi bisa dikondisikan Bu ya? Ya, aman bisa dikondisikan. Oke Bu, mungkin dari pengamatan saya mungkin yang kemarin saya juga minta izin perihal mengobservasi Ibu. Mungkin tahapan saya sekarang observasi itu adalah untuk bisa menilai atau mengevaluasi bagaimana cara untuk mengkompetensikan diri ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi menjadi seperti itu, dan apa area yang akan dikembangkan oleh Ibu untuk ke depannya. Nah, izin bertanya Ibu ya, dan mungkin kemarin juga ada harapan apa sih yang Ibu lakukan gitu setelah mengobservasi tersebut? Oke, untuk harapannya jelas saya berharap dapat memperbaiki kekurangan saya pada saat proses mengajar ya Pak. Jadi dengan adanya observasi tersebut saya berharap bisa lebih memperbaiki lagi segala kekurangan saya pada saat proses pembelajaran Pak. Oke, kalau boleh tahu Ibu, menurut Ibu kekurangannya waktu melakukan kegiatan pembelajaran apa itu? Saya merasa kekurangannya yang ada di dalam diri saya kurang mampu mengkondisikan siswa dalam pembentukan kelompoknya ya Pak. Karena ternyata pembentukan kelompok yang ditentukan oleh saya itu tidak membuat siswa lebih semangat lagi dalam berdiskusi gitu. Karena ternyata siswa lebih suka dan lebih senang berbaur dan berdiskusi dengan kelompok yang mereka tentukan. Nah, mungkin dari analisis tadi Ibu ya udah tahu kekurangannya di mana. Menurut Ibu nih, langkah kedepannya untuk bisa memperbaiki hal tersebut bagaimana? Menurut saya langkah kedepannya saya akan menanyakan pendapat siswa perihal dari pembagian kelompoknya. Saya akan lebih melakukan review mungkin ya, dari yang sebelumnya ternyata ditentukan kelompok oleh saya tidak membuat semangat siswa menjadi lebih baik gitu. Jadi saya akan menentukan siswa untuk menentukan kelompoknya sendiri gitu, tidak ditentukan oleh saya. Oh, jadi menurut Ibu seperti itu ya. Nah, setelah melakukan perencanaan tadi yang awalnya ada kendala, harapan tidak sesuai, tapi ada perbaikan ke depannya, rencananya nih Bu ke depan akan dilakukan mulai kapan Bu untuk ada perubahan tersebut? Secepatnya ya Pak, pada saat saya melakukan pembelajaran dan saya juga akan secepatnya melakukan perubahan supaya nanti ada perkembangan dari setiap pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa. Oke, berarti udah terancam dengan baik nih Bu ya. Nah,
Mungkin kalau dari yang kemarin kita observasi Ibu, saya melihat Ibu udah luar biasa Ibu, dari penyesalannya Ibu, dari pengembangannya Ibu terhadap tujuan pembelajaran. Nah, mungkin dari tujuan pembelajaran ini, adapun area pengembangan mungkin kedepannya yang sudah dilakukan ketika kemarin observasi atau melakukan pembelajaran, area pengembangan di dalam area pengetahuan itu apa ya? Oke, jadi untuk area pengembangannya yang sudah saya lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilannya Pak. Yang pertama itu untuk area pengetahuannya saya memotivasi siswa untuk berbisnis melalui kerja kelompok, menumbuhkan profil Pancasila dalam proses diskusi ya Pak, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap siswa supaya bisa lebih berdiskusi lagi ke depannya dengan baik. Luar biasa Ibu. Jadi dalam pembelajaran Ibu udah diterapkan profil Pancasila, berarti sosial emosionalnya sudah bagus, kemudian juga saya lihat. Dan tadi betul yang diceritakan sama Ibu dari segi pengetahuan, saya lihat juga sudah aktif anak-anak juga seperti itu. Mungkin tadi kendalanya sudah diperbaiki ya Bu ke depannya. Lalu dari segi keterampilannya itu bagaimana Bu? Baik, untuk area keterampilannya saya berharap siswa itu mampu mengimplementasikan dari hasil keputusan ide-ide kreatif pembelajaran yang mereka punya. Jadi dilakukan dalam proses praktek pada saat mereka menghadapi kendaraan yang memang bermasalah yang nantinya mereka menumbuhkan solusinya itu sendiri. Oh, berarti di sini siswa diajarkan untuk bisa manajemen diri dan mengambil keputusan sendiri. Betul. Nah, luar biasa. Jadi sudah tercapai Bu ya dari apa yang kita lakukan sebelum kita pasca observasi sekarang ini, pra observasi kemarin, target-target apa yang harus diamati mungkin sudah bisa terpecahkan. Dan saya juga luar biasa sangat kepada Ibu baik dalam pemaparannya, lalu juga siswa juga memang di awal tadi sudah ada pas pengelompokan saja mungkin ada sedikit miss, tapi luar biasa di dalam perjalanan pembelajaran Ibu dapat menguasai pembelajaran dengan baik dan siswa pun dapat berinteraksi dengan baik juga. Nah, mungkin berikutnya Ibu sebelum kita tutup, kira-kira nih rencana tindak lanjut setelah kita melakukan evaluasi tadi mungkin seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu, rencana ke depan bagaimana, rencana aktivitas apa sih yang cocok untuk diterapkan di kelas tersebut? Baik, mungkin kalau dari saya akan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat, baik itu yang satu mata pelajaran ataupun di luar mata pelajaran, untuk nantinya menerapkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan berkembang lagi kepada siswa, dan untuk menumbuhkan soft skill dan hard skill pada siswanya itu supaya bisa lebih berkembang lagi. Soft skill dan hard skill lebih berkembang luar biasa Ibu. Jadi secara tidak langsung Ibu juga bagaimana mencetak siswa lulusan dari SMK menjadi entrepreneurship mungkin ya, berwirausaha gitu. Jika beliau sudah atau siswa-siswanya sudah lulus, dia akan punya basic dari dulu dari. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu, kiranya nih refleksi yang akan Ibu dalam waktu dekat ini dilakukan apa ya Bu ya? Oke, mungkin akan melakukan sharing bersama guru-guru yang lain, termasuk dengan Bapak juga. Saya akan meminta masukan untuk nantinya pembelajaran ke depannya saya bisa menghadapinya dengan dengan baik gitu Pak. Luar biasa banget Ibu. Yang pertama saya juga mengapresiasi dari yang bagaimana cara penyampaian Ibu yang sangat antusias dan baik, apa yang sesuai dengan target Ibu dari tujuan pembelajaran yang kemarin sudah paparkan, kayak ini memotivasi
siswa supaya menimbulkan ide-ide kreatif untuk bisa membangun bisnis otomotif di dalamnya. Lalu juga peningkatan soft skill, hard skillnya juga Ibu perhatikan dan anak itu dapat menguasai. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Ibu terima kasih banyak atas bantuannya dan saya diperkenankan untuk bisa mengobservasi Ibu. Mungkin ada umpan balik dari Ibu Tete bagaimana? Terima kasih kepada Pak Heru dan juga Bu Listia ya. Sangat antusias sekali percakapannya. Alhamdulillah saya melihat dari proses pasca observasi tadi ya, di mana Pak Heru sebagai supervisor dan juga Bu Listia sebagai rekan sejawat yang diobservasi sudah memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Saya juga tadi sudah melihat ya proses dari videonya Bu Listia. Mulai dari prak sampai dengan observasi yang dilakukan, terlihat pembelajarannya, bagaimana pengelolaan kelasnya juga, bagaimana mulai dari pendahuluan inti pembelajaran sampai dengan penutup, bagaimana juga respon anak ya. Sangat seru ya kalau di SMA, apalagi mayoritas siswanya laki-laki semuanya, hampir semua siswa fokus kalau saya lihat ya dalam pembelajaran. Tadi juga disampaikan oleh Bu Destia akan terkait dengan kelebihan dan kekurangan tadi yang disampaikan oleh Bu Destia akan menyaksikan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin kalau masuk ke saya tetap semangat ya dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa, baik itu berdiferensiasi maupun kelas. Nah sekarang boleh ya saya memberikan dulu penilaian terhadap proses supervisi tadi ya Pak Heru. Tadi saya sudah mengamati ya apakah Pak Heru menerapkan 3 prinsip coaching terhadap kegiatan pra-supervisi, observasi, dan percakapan. Karena dalam coaching itu ada 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah kemitraan dulu ya, dimana tadi juga disampaikan sendiri oleh rekan sejawatnya yaitu Bu Destia, dan Pak Heru juga tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Tadi sudah saya amati ya. Kemudian proses kreatifnya ada percakapan 2 arah antara Pak Heru sebagai supervisor dan juga Bu Destia sebagai rekan sejawat yang lebih banyak berbicara ya. Memang dari proses coaching itu memang betul seperti itu ya. Jadi apapun hambatannya yang memberikan solusi tetap Bu Destia sebagai rekan sejawat yang diobservasi. Dalam hal di sini itu coaching ya kalau dari coaching. Kemudian Pak Heru tadi mendengarkan, kemudian mengulang ya dan merangkum kembali perkataan dari Bu Destia sebagai rekan sejawat yang diobservasi, juga bertanya ya, dan pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, betul ya Pak Heru? Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Tadi percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret yang berasal dari rekan sejawat. Kemudian untuk penilaian rubriknya tadi dari pra-supervisi mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan sudah dilakukan dan memenuhi kriteria. Kemudian menanyakan kompetensi area apa yang ingin dikembangkan oleh teman sejawat ya, mulai dari tadi apa motivasi untuk membuat bisnis bidang otomotif ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian peningkatan kompetensi hard skill dan soft skill dari di bidang otomotif, dan juga pembelajaran berinisiasi itu sudah dilakukan dan memenuhi kriteria. Untuk pra-supervisinya menanyakan indikator ketercapaian tujuan sudah ya tadi dilakukan dari awal, dari mulai peserta didik mampu menjelaskan pengertian fungsi desain dan rancangan produk sampai dengan menetapkan desain rancangan berupa produk atau jasa sesuai konsentrasi konsentrasi Penjurusannya. Oh gitu. Tidak sama dengan konsentrasi. Kemudian dari observasi mencatat yang terlihat dari yang terdengar pada saat teman sejawat mengajar. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasinya tentu ya ada. Kemudian dengan sumber belajar yang bervariasi mulai dari diferensiasi konten, proses dan produknya ada. Kemudian menumbuhkan kompetensi kemampuan interaksi siswanya juga ada. Kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ada. Tadi ada presentasi juga ya dari siswa. Kemudian pasca percakapan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar ada. Yang itu sudah dilakukan
observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu atas umpan balikan dan penilaiannya untuk saya. Mungkin sekian mungkin dari observasi dan observasi sampai sekarang di titik akhir yaitu langkah pasca observasi. Mungkin saya tutup saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.